Selamat pagi anak didik kami yang hebat. Salam sehat. Apa kabar anak didik kami semua? Semoga semua anak didik kami dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, hari ini kita masih tetap pada tema yang keenam, cita-citaku. Subtema yang kedua, hebatnya cita-citaku, pada pembelajaran yang keempat. Nah, anak didik kami semua tetap semangat dan ikuti tetap pembelajaran hari ini. Adapun muatan pelajaran hari ini, yang pertama IPS, yang kedua Bahasa Indonesia, yang ketiga PPKN. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, melalui kegiatan mencari tahu tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan teman, siswa mampu mengidentifikasi keragaman kegiatan orang-orang di sekitarnya dengan tepat. 2. Melalui kegiatan membuat kesimpulan dari kegiatan bertanya, siswa mampu menjelaskan hasil identifikasi keragaman kegiatan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar dengan benar. 3. Melalui kegiatan mencermati puisi yang dibacakan dan menuliskan makna tiap baitnya, siswa mampu menjelaskan makna puisi dengan benar. 4. Melalui kegiatan mencari informasi dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi hubungan karakteristik ruang dengan sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Nah, anak didik kami sekalian, kita mulai dengan muatan IPS. Nah, perhatikan percakapan antara ayah dan anak berikut ini. Ayah, jika sudah besar nanti, aku bercita-cita menjadi arsitek seperti teman ayah, Paman Fadli. Apa sih hebatnya menjadi arsitek? Kamu mau tahu? Ayah akan menjelaskan padamu kehebatan seorang arsitek itu. Ayah Beni menunjukkan kepada Beni beberapa bangunan hasil karya arsitek. Nah, anak didik kami, perhatikan gambar berikut ini. Mari kita baca secara bersama-sama. Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di Indonesia. Arsiteknya bernama Gunadarma. Candi tersebut amat indah dan megah, dibangun tanpa perekat dan tanpa bantuan alat modern. Tak heran jika Candi Borobudur menjadi salah satu keajaiban dunia. Kemudian yang kedua yaitu Waduk Jatiluhur. Seorang arsitek juga berperan dalam menjaga lingkungannya. Misalnya saat bekerja sama dengan insinyur teknik sipil dalam merancang Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur adalah kolam besar tempat menyimpan air untuk berbagai kebutuhan. Hasil karya kumpulan arsitek Indonesia ini memiliki banyak kegunaan, di antaranya menampung dan mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, sehingga dapat menghasilkan listrik. Waduk juga bermanfaat sebagai penyedia air bersih dan irigasi yang diperlukan untuk mengairi sawah. Waduk ini juga sebagai pengendali banjir. Yang ketiga, Jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu adalah jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Berkat jembatan ini, masyarakat Madura dapat lebih mudah dan cepat melakukan perjalanan ke berbagai wilayah di Jawa Timur dengan panjang 5.438 meter. Jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Kemudian ayah Beni menjelaskan kepada Beni bahwa seorang arsitek juga berperan dalam usaha mempersatukan umat beragama. Lihatlah Masjid Istiqlal Jakarta yang berdiri megah berdampingan dengan Gereja Katedral Jakarta tempat umat Katolik beribadah. Masjid Istiqlal dibangun pada masa pemerintahan Presiden pertama Indonesia Soekarno pada tahun 1961. Pembangunan masjid ini memerlukan waktu 17 tahun hingga digunakan pertama kali pada tahun 1978. Perancangnya bernama Frederick Silaban. Gambar Frederick Silaban boleh dilihat anak didik kami sebelah kiri paling atas. Tahukah kamu bahwa dari zaman dahulu nenek moyang kita telah membangun berbagai bangunan adat yang mencirikan kebudayaan mereka masing-masing. Setiap suku memiliki ciri bangunan dan tempat tinggal yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masing-masing. Pernahkah kamu melihat bentuk rumah adat dari suku yang berbeda-beda?
Perhatikan gambar rumah adat dari Kampung Naga, Jawa Barat di samping. Bacalah dengan seksama keterangan tentang rumah adat mereka. Rumah adat di Kampung Naga dibangun dengan cara yang unik dan memiliki tujuan dan makna sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Rumah dibangun di atas bebatuan agar tidak longsor bagian bawahnya. Masyarakat Kampung Naga sangat erat kekerabatannya sehingga mereka membangun rumah mereka secara berdekatan, tetapi mengarah ke arah yang sama, yaitu arah timur barat. Semua rumah akan menghadap ke arah Sungai Ciwulan yang berada di depan gerbang masuk kampung tersebut. Semua bahan bangunan dibuat dari bahan-bahan alami seperti bambu dan dedaunan karena kehidupan masyarakatnya yang sangat dekat dengan alam. Anak didik kami, di sini ada berbagai macam rumah adat tradisional yang ada di Indonesia. Mulai dari Nangor Aceh Darussalam, Bali, Bangka Belitung, Banten, Maluku, dan lain sebagainya. Sekarang kita memasuki muatan pelajaran PPKN. Manfaat sumber daya alam di sekitar kita. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai cara. Sumber daya alam berupa tanah, air, dan tumbuhan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Sedangkan sumber daya berupa hewan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan perikanan dan perkebunan. Kegiatan-kegiatan lain seperti perindustrian dan kerajinan merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam lanjutan setelah pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Oleh karena itu, kamu dapat mengetahui sumber daya alam di sekitarmu dan cara pemanfaatannya dengan mengetahui pekerjaan orang-orang yang tinggal di sekitarmu. Berikut beberapa contoh pekerjaan dan sumber daya alam yang digunakan. Contoh, nama anaknya Udin, pekerjaan orang tuanya petani. Sumber daya alam yang digunakan yaitu tanah, air, dan tumbuhan. Contoh yang kedua, nama anak Siti. Pekerjaan orang tua Siti yaitu peternak. Sumber daya alam yang digunakan hewan dan tumbuhan. Nah, anak didik kami boleh membacanya seterusnya mulai nomor 3 sampai ke nomor 5. Nah, sekarang kita masuki muatan bahasa Indonesia. Pokok bahasan kita yaitu melengkapi puisi dengan kata yang tepat. Di sini ada sebuah puisi yang berjudul Kawan Sejatiku. Nah, pada puisi ini masih ada yang akan kita lengkapi atau yang akan kita isi agar menjadi puisi yang sempurna atau lengkap. Nah, sekarang perhatikan puisi yang sudah dilengkapi dengan kata-kata yang tepat. Nah, Ibu Guru akan membacakan puisi tersebut. Kawan Sejatiku, karya Lani, untuk Beni, Made, dan Siti. Wahai kawan sejatiku, kamu selalu bermain bersamaku, selalu menemaniku mengerjakan tugas sekolahku, selalu menemani saat aku pilu. Wahai kawan sejati, walau kita berbeda suku dan agama, kau selalu mengingatkanku untuk beribadah dan mengucapkan selamat saat hari raya. Wahai kawanku, tak akan pernah kulupa kawan. Kita akan selalu bersama-sama untuk meraih cita-cita.